kasar banget pak. Lu bisa lihat nih perbandingannya dengan diffuser pump. Oke, assalamualaikum. Hari ini gue pengen ngebahas tentang si Obi-Lite beserta dengan softbox, diffuser dan juga grid. Itu apa aja sih gunanya pada filmmaking? Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita kumpulkan energi. Let's go! Kita mulai dulu dengan apa itu si Obi-Lite ya. Gue juga sebenarnya tidak terlalu master banget dalam hal ini, tapi si Obi itu secara arti yaitu chip on board atau bisa disebut HPL ya, High Power LED gitu. Jadi LED-nya itu mempunyai power yang lebih tinggi gitu. Secara gambar aja lu bisa lihat bahwa lihatlah jajarannya lebih padat gitu, lebih penting lagi. Dan si Obi ini juga sering dipakai di filmmaking gitu supaya dapat hasil yang lebih akurat dan lebih detail aja, lebih bagus gitu. Nah, gue kali ini pengen ngebahas tentang si Obi dan juga softbox, diffuser dan grid. Itu apa gunanya? Kenapa di filmmaking kelihatan banget orang-orang pada pakai yang seperti itu gitu ya. Oke, jadi gue dikirimin 3 si Obi dan juga 3 jenis softboxnya sekaligus. Kali ini gue pengen kasih tahu dulu mengenai softboxnya. Yang pertama adalah softbox 85 cm ini untuk small rig, mereknya RA-D85, yang mana ini 85 cm dan buletannya lu bisa lihat. Ini rapih banget ketimbang dengan oktagon yang kelihatan garis-garisnya. Apa kelebihannya? Kalau lu misalkan lihat detail di mata nih, di mata sini ada catch light yang kelihatannya bulat dan itu akan bikin visual lu lebih bagus lagi. Nah, untuk ukuran 85 cm ini udah cukup bagus buat bikin talking head seperti ini. Jadi semua area tubuh gue keterangin, wajah juga, tapi di area background ini nggak tumpah ke sana. Gimana caranya? Caranya adalah kita bisa pakai grid, Pak. Nah, sebelum grid ada lapisan yang putih tuh, namanya diffuser. Nah, diffuser ini gunanya buat bikin soft lighting lo yang tadinya harsh. Kalau misalkan kita coba ini tanpa diffuser, ini akan kenceng banget dan kasar banget bagian segitiga sininya nih. Kalau misalkan kita set sebagai Rembrandt light, yang mana kita taruh di kanan 45 derajat, turun ke sini, ini akan kasar banget, Pak. Lu bisa lihat nih perbandingannya dengan diffuser pump, akan lebih soft. Nah, selain dari soft, kita juga butuh gimana caranya lightingnya nggak tumpah ke belakang, yaitu pakai grid. Nah, gue dipasang grid juga ini dari small rig-nya, ya udah satu paket gitu. Ini kita bisa lihat bahwa hasilnya akan memotong lighting kita yang tadinya ke wajah gue dan tumpah ke belakang. Dengan grid kita bisa potong nih, jadi area belakang gue gelap gitu. Itu kan lebih bagus lagi. Dan gue kalau misalkan mundur, gue nggak kebagian cahaya, Pak, kecuali gue maju di area lightingnya ini. Nah, ini untuk softbox yang ukurannya 85 cm, cukup besar. Nah, ada juga yang ukurannya 55 cm yaitu RA-D55 ya. Nah, untuk ini gue sering pakai untuk shot produk misalkan. Kenapa? Karena dia lightingnya lebih kecil lagi. Jadi misalkan ini gue dapat segini nih. Nah, kalau kita pakai RA-55 itu bisa lebih gelap lagi belakangnya karena dia tumpahnya lebih sedikit. Dengan size si softbox yang lebih kecil, dengan grid juga ditambah grid, jadi lightingnya bisa nyemprot ke produknya aja gitu. Jadi penyebaran cahayanya lebih bagus untuk shot produk dan lain sebagainya. Untuk gue pribadi lebih prefer yang 85 cm untuk misalkan talking head seperti ini. Nah, yang terakhir ada yang jenisnya lampion, Pak, yaitu RAL65. Nah, kalau kita misalkan teken nih, itu akan jadi bulat gitu. Nah, gunanya buat apa? Misalkan kita mau bikin scene ngobrol, dialog ya. Kita bikin scene dialog untuk film gitu. Biasanya kalau kita pakai softbox seperti ini, itu akan ribet, Pak. Pertama, semprot dulu sini, ganti scene sana, putarin dulu, itu lebih ribet. Tapi kalau kita pakai lampion, kita taruh aja di atas, pam gitu. Lightingnya akan soft ke dua subjek dan kita bisa pakai 2 kamera tuh, multicam langsung. Hasilnya akan jos. Gua praktekin sekarang pakai lampion. Ayo. Waduh. Nah, apa sih, Pak? Ngelawan pikiran apa sih? Kan kita banget. Waduh. Udah sebanyak pikiran. Hidup itu kadang di atas, kadang Arsenal. Hus. Why? Singkirkan nama Arsenal dari mulutmu, Besti. Aku tidak suka itu. Fuck. Nah, itu adalah ketiga jenis softbox yang berbeda ya. Gua pakai ini dari small rig, yaitu D55, D85 dan juga L65 gitu.
Nah, kita kembali lagi ke lightingnya sekarang. Nah, semua rig ini ada RC120D. D ini artinya daylight. Dia keluaran pertama yang bisa ngeluarin warna cuma putih doang di sekitar 5600 Kelvin gitu ya. Nah, kalau yang RC120B itu artinya B itu B-color, yang mana dia bisa dua warna, Pak. Dari warm sampai cool. Nah, warmnya ini minimal di 2700 Kelvin dan coolnya itu di 6500 Kelvin, yang mana dia bisa putih dan juga bisa kuning gitu. Jadi ini lebih fleksibel lah, lebih asik lah. Nah, untuk semua rig ini juga dia punya efek-efek banyak nih. Misalkan lo pengen bikin adegan lagi nonton TV, atau ada petir, fireworks, volt bulb, banyak lah, ada lightning, ya banyak lah, lo bisa atur-atur sesuai dengan scene yang pengen lo buat. Nah, ada juga semua GoGo app yang bisa lo atur dari smartphone lo untuk atur semua lightingnya semua rig. Lo bisa terangin, lo bisa ganti temperaturnya, jadi lebih simple. Oke, segitu aja video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat lo semua. Dan kalau lo pengen beli bisa cek di description di bawah. Makasih banget udah nonton video ini. Assalamualaikum and